warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Alsafa, NIM 009. Saya di sini ingin menjelaskan tentang lingkungan organisasi dan budaya organisasi. Nah, pengertian lingkungan organisasi adalah semua elemen yang ada di dalam maupun di luar organisasi yang bisa mempengaruhi suatu organisasi tersebut. Dan pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik di suatu kelompok yang digunakan sebagai tuntunan dalam berperilaku serta membedakan dengan kelompok lain. Nah, ada dua macam lingkungan organisasi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan sehari-hari di dalam organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap kebijakan organisasi tersebut. Nah, yang ada di dalam lingkungan internal organisasi ini adalah satu, pemilik organisasi yang biasanya disebut dengan owner. Ya. Yang kedua yaitu tim manajemen atau board of manager of directors. Yang ketiga adalah para anggota atau para pekerja atau employees. Dan yang keempat yaitu lingkungan fisik organisasi serta work environment. Itu adalah tentang lingkungan internal di organisasi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Arisa Gita, NIM 007. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi adalah elemen di luar organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yakni mikro dan makro. Yang pertama yaitu mikro atau khusus. Lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi. Yang kedua adalah lingkungan eksternal makro atau umum, yaitu lingkungan organisasi yaitu merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional atau international trade. Suatu negara atau perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional pada umumnya memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan, meliputi pertimbangan ekonomis, politis, ataupun sosial budaya, bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Salmati Fahati, NIM saya 08. Di sini saya akan melanjutkan materi di atas, yaitu tentang contoh kegiatan bisnis. Yang pertama ada ekspor. Ekspor yaitu menjual barang ke luar negeri untuk menambah devisa negara pada kita dan memenuhi kebutuhan pada negara tersebut. Seperti halnya kita menjual pasir atau kelapa sawit ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan negara pada negara tersebut dan hasilnya bisa menambahkan devisa negara pada kita. Yang kedua yaitu tentang impor. Arti impor itu berkebalikan dengan ekspor. Kalau impor itu membeli barang ke luar negeri supaya kebutuhan kita itu tercukupi. Kebutuhan yang tidak ada dalam negara kita itu tercukupi. Lalu yang ketiga ada juga istilah barter. Pasti kalian tidak asing kan dengan istilah barter ini. Barter adalah menukarkan barang pada negara lain, seperti halnya kita menukarkan hasil kebun kita ke negara Rusia dan ditukarkan produk militernya. Apabila dua belah pihak negara tersebut bersepakat akan mendapatkan keuntungan pada dua negara tersebut. Selanjutnya ada juga budaya organisasi dan lingkungan bisnis. Budaya organisasi yaitu nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut merupakan kegiatannya. Contohnya seperti pada negara Amerika, yaitu salah satu bank di negara Amerika itu menjalankan perusahaannya itu dengan ketat dan kaku, yaitu dengan menekankan berpakaian harus secara formal, harus wajib memakai
dasi atau kemeja atau juga jas. Berbeda dengan bank pada perusahaan di Texas. Kalau di Texas itu lebih memakai pakaian yang informal, yaitu memakai kaos, t-shirt, jaket yang kayak memunculkan budaya organisasi pada perusahaan tersebut. Tetapi memiliki faktor yang akan menentukan bagaimana tujuan dapat dicapai secara efisien dan efisi. Lalu yang terakhir itu tentang kesimpulan. Yang pertama itu adalah lingkungan umum. Lingkungan umum yaitu pihak yang berkepentingan baik secara individu maupun kelompok. Itu suatu organisasi yang berpengaruh secara langsung untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah bagian luar dari organisasi yang meliputi kondisi ekonomi, politik, dan hukum, emosial, budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.